Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartiana, kelas 11 IS2 dari SMA Negeri 11 Wajo. Saya akan memaparkan materi saya tentang devisa. Pengertian devisa. Devisa adalah falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya kegiatan ekspor dan impor. Diperlukan alat pembayaran yang diakui oleh dunia menggunakan mata uang kuat. Selanjutnya, sumber-sumber devisa. Yang pertama, kegiatan ekspor. Untuk negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan bagi negara untuk memperoleh devisa. Yang kedua, perdagangan jasa. Negara-negara yang tidak kaya akan sumber daya alam biasanya akan mengandalkan sumber devisanya dari sektor jasa. Yang ketiga, kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa adalah dari jasa pariwisata yang diperoleh dari kunjungan turis mancanegara maupun domestik. Yang keempat, pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber devisa suatu negara, terutama negara-negara dunia ketiga berkembang. Yang kelima, hibah dan hadiah dari luar negeri. Hibah atau hadiah merupakan sumber daya devisa bagi suatu negara yang sifatnya tidak mengikat. Yang keenam, warga negara yang bekerja di luar negeri. Sumber devisa yang lain adalah dana yang berasal dari warga negara yang bekerja luar negeri seperti TKI atau TKW. Selanjutnya, macam-macam devisa. Devisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, devisa berdasarkan sumbernya dan devisa berdasarkan wujudnya. 1. Devisa berdasarkan sumbernya. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Yang kedua, devisa umum adalah devisa yang berasal dari sumber lain atau selain kredit, seperti dari ekspor, penyelenggaraan jasa, dan penerimaan bunga modal. Macam-macam devisa berdasarkan wujudnya. Yang pertama, devisa giral adalah devisa yang berwujud surat-surat berharga seperti wesel, cek perjalanan, dan lain-lain. Devisa kartal adalah devisa yang berwujud uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, fungsi devisa. Devisa memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri termasuk bunganya. Yang kedua, sebagai alat pembayaran barang-barang dan jasa impor. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran hubungan luar negeri seperti biaya misi kesenian, biaya perjalanan dinas, biaya korup diplomatik, dan pemberian bantuan luar negeri. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, tujuan penggunaan devisa. Devisa digunakan dengan tujuan yang pertama untuk membayar barang-barang konsumsi yang masih impor seperti handphone dan kain. Yang kedua, untuk membayar barang-barang modal yang masih diimpor seperti mesin. Yang ketiga, untuk membayar jasa-jasa ke luar negeri seperti jasa pelayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.